Hello Gunners, welcome back to my video Arsenal. Selalu tema di video channel Arsenal yang khusus ngebahas putar Arsenal. Oke, kali ini aku pengen nge-review sepak terjang Arsenal di bursa transfer musim dingin kemarin. Ya, ini agak telat ya, sekitar 5 hari setelah deadline ternyata. 4 atau 5 hari setelah deadline-nya, dan it's okay, sorry banget ya karena kesibukan revisi skripsi seperti biasa gitu. Dan ya sejauh ini Arsenal ternyata sudah membeli 3 pemain yang didatangkan. 2, yakni satu itu sayap kiri si Trossard dari klub Brighton dengan mahar sekitar 25 juta euro lah, sekitar 25 juta euro. Lalu ada si Jakub Kiwior dengan mahar yang sama juga untuk back tengah kidal ya, kayak kiri. Lalu ada Jorginho yang tidak disangka di deadline dengan mahar sekitar 14 juta euro lah, hampir 65 euro lah total ya. Sudah termasuk Eton kalau nggak salah itu. Dan ya apa yang bisa kita sepak terjangkan dari kita lihat dari sepak terjangnya Arsenal adalah kayaknya kan udah lihat lah komentarnya para pandit-pandit di YouTube kan yang lebih terkenal daripada aku kan. Tapi kalau dari pendapatku sendiri ya sebagai pengamat amatiran gitu, melihat bahwa semacam kedepannya strateginya Arsenal itu kemungkinan kurang lebih seperti yang ada di transfer musim dingin ini, yakni dia modelnya tuh menyiapkan kurang lebih 5-10 daftar untuk satu posisi yang diincar. Misalkan lah kayak posisinya sayap kiri kemarin sama gelandang bertahan, atau sayap kiri dulu lah, itu posisi paling teratasnya tuh Mudryk, tapi dia sudah jaga-jaga dengan 5-9 posisi cadangannya untuk plan B-nya lah, andai posisi pertama itu tidak berhasil didatangkan. Yang dimana modelnya itu ketika Arsenal sudah melakukan penawaran at least sampai kurang lebih penawaran kedua, mungkin maksimal penawaran ketiga ya. Si Arsenal sudah melakukan penawaran kedua sampai ketiga. Nah, selama proses penawaran kedua, ketiga, atau sejak penawaran kedua dilayangkan ke klub pemilik pemain tersebut, disitulah Arsenal sebenarnya secara diam-diam, dalam tanda kutip diam-diam, sudah melakukan kontak, bahkan open talks dengan opsi B, C, dan sampai opsi ke-10. Itu yang kuat modelnya seperti itu gitu. Sebuah semacam strategi cerdas yang nggak bisa dikatakan panic buying ya, karena kalau panic buying tuh kasarnya gini, kayak aku beli nih, misalkan Arsenal beli Mudryk, terus udah sampai penawaran kedua ketiga ditolak, malah tiba-tiba muncul opsi B yang sebenarnya mungkin yang nggak terlalu mahal banget tapi nggak terlalu murah juga, tapi ya klub si B itu udah ngepaksa, ya udah kita kalau kamu mau ambil opsi B ini maharnya segini, dan itu tidak murah buat opsi B, ya udah diambil aja, dan itu cukup panik gitu. Bedanya kalau Arsenal, mungkin opsi B-nya mungkin nggak sedikit di bawah, dalam arti popularitasnya mungkin, level atau skillnya gitu, mungkin umur atau prospeknya di bawah yang level A, tetapi itu sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari gitu. Sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari jika opsi A ini tidak berhasil. Nah, itulah bedanya di situ. Kalau panic buying itu dia kasarnya menyusun opsi BC-nya itu hamin ya 1 hari setelah ditolak, penawaran kedua ketiga ditolak. Nah, kalau yang cerdasnya itu udah jauh lama diincar, didaftarin, cuma emang ya nggak terlalu kelihatan gitu. Kurang lebih persisnya sama kayak si Caicedo itu kan sudah sampai penawaran ketiga kalau salah. Nah, ketika penawaran ketiga sudah dilayangkan, sejak itulah Arsenal membuka open talks dengan mulai dari Jorginho, mulai dari Edson Alvarez, Onana, Zubimendi, ya mungkin 4-nya ini, atau mungkin ada daftaran yang tidak diketahui,
Namun ternyata yang menjawab yes itu adalah Jorginho. Tapi mungkin itu nggak bisa dikabarin oleh jurnalis terkenal seperti si Fabrizio. Akhirnya setelah setelah penawaran ketiga ke Caicedo ditolak, malah langsung berangkat ke Jorginho gitu. Dan Jorginho tentunya emang sudah beberapa hari udah diberitahu, cuman mungkin baru deal-dealannya itu setelah emang opsi yang pertama ini ditolak, lama ini Caicedo ditolak, akhirnya barulah Jorginho didealkan. Tapi sebenarnya pembicaraan dengan Jorginho itu sudah bisa dikatakan sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak mungkin penawaran kedua dilayangkan sudah mulai di pembicaraan, cuma nggak diketahui sama jurnalis. Kurang lebih strategi Arsenal seperti itu. Cuma melihat untuk musim depan ya, untuk summer nanti, kemungkinan yang bakal dibeli pastinya adalah DM. Kemungkinan itu DM ya, kemungkinan DM yakni Declan Rice. Nanti Jorginho itu bisa digeser ke depan untuk menggantikan posisinya Zaha, apalagi Jorginho bisa dibilang lebih kelincahan ya. Kalau mungkin orang nyebutnya agility ya, tapi aku nyebutnya kelincahan kali ya. Kelincahannya itu dalam membantu penyerangan ke depan itu lebih mobile dibandingkan Partey ketika digana kan Partey kan sempat digeser ke depan tapi kayak kurang works aja gitu dibandingkan si Jorginho itu lebih mobile kalau misalkan digeser ke depan sebagai box to box. Nah, kemungkinannya dia bakal ngincernya Declan Rice yang hanya sisa 1 tahun, dan kasarannya dari info-info terakhir kan katanya dihargai 80 juta pound atau sekitar 90 juta euro. Kemungkinan si Arsenal bakal ngasih kurang lebih penawarannya sekitar 65 atau 70 juta pound, atau sekitar 75 sampai sekitar 80 juta euro gitulah modelnya, kurang lebih seperti itu plus add-ons yang mungkin nyampe 100 lah gitu. Dan selain itu kemungkinan si Arsenal bakal ngincar back kiri ya, karena sepanjang aku lihat pelapisnya Arsenal yang agak kurang fleksibel atau kurang fleksibel dalam mendapatkan letaknya Arteta ya, cuman di back kiri di kiri tir nih. Yang lain tuh lebih fleksibel dalam arti bisa menjalankan taktiknya Arteta dengan lebih fleksibel gitu. Sedangkan Tir itu kan agak textbook agak kaku dari depan ke belakang aja, bukan kayak Zinchenko yang lebih fleksibel gitu. Kemungkinan sih di posisi back kiri ya, apalagi Alexandro Grimaldo yang seperti diincar Arsenal itu bakal free transfer musim depan, dan beberapa pemain seperti Reguilon dan beberapa yang cukup bagus tuh sebenarnya juga summer transfernya itu free gitu. Dan apalagi ya, kemungkinan itu back kanan juga sih yang bakal sayap kanan sih kemungkinan yang bakal diincer ya, sayap kanan. Ya walaupun sebenarnya di sayap kanan sudah cukup banyak ya, ada mulai dari ESR, Smith Rowe bisa juga main di kanan walaupun sebenarnya dia lebih bagus di kiri, terus ada Nelson dan juga Vieira ya. Cuman mungkin Arteta bakal nyari yang lebih gitu di sebelah kanan, tapi kemungkinan sih lebih ke back kiri sih sama gelandang bertahan. Walaupun juga sebenarnya center midfielder atau posisinya Zaha itu kayaknya bakal ngincer lagi sih, cuman asumsi ini Jorginho bagus kayaknya nggak bakal beli ya. Tapi kemungkinan sih ya DM pasti itu DM, dan kemungkinan itu back kiri kalau nggak ya gelandang gelandang box to box. Yang paling memungkinkan tuh sekali lagi DM buat summer nanti, kedua itu DM sama back kiri. Nah sisanya mungkin ya kalau nggak sayap kanan ya ditambah posisinya Zaha sih yang lebih ke box to box, tapi Jorginho kan bisa juga main box to box itu. Terus apalagi ya yang bisa dilihat dari permainan Arsenal, yang bisa dari segi transfer ini, selain dari strategi Arsenal yang tepat, kayaknya sih Arsenal kedepannya tidak akan terlalu batas Arsenal ngasih pemain mahal itu ngebit mahal itu kemungkinan mentok di 70 juta, sekitar 60 sampai 70 juta untuk satu pemain. Ini dalam euro ya. 60 sampai 70 juta berkaca dari Mudryk yang maksimal di 70 juta plus add-ons. Terus Caicedo yang di sekitar 65 atau sekitar 75 juta euro plus add-ons. Nah, kemungkinan Arsenal nanti berhentinya di situ. Tapi kayaknya transfer summer nanti
itu bisa menjadi titik tolak di mana squad Arsenal sudah benar-benar full atau cukup dalam antara pelapis sama anunya lah, siapa namanya, startingnya gitu. Sehingga mungkin kedepannya lagi itu ya 2-3 tahun kedepannya hanya fokus kepada ya mungkin kalau misalkan ada pemain yang bermasalah atau pemain yang benar-benar terlalu underperform sepanjang musim, baru diganti dengan pemain baru, model-model kayak City lah. Squadnya udah stabil, tinggal nyari yang bolong-bolong aja lah. Misalkan ada yang kena kasus, beli back kiri, ada misalkan strikernya pergi, Aguero cari Haaland, udah gitu doang sih. Ini sih puzzle yang udah, tapi secara keseluruhan puzzle-nya udah lengkap gitu. Kemungkinan untuk tahun depannya. Tapi at least yang aku sangat-sangat legakan itu posisi posisi defensive midfielder yang sangat-sangat bisa dibilang cimatnya Arsenal tuh di situ tuh sudah terisi lah dengan yang cukup sepadan lah. Walaupun stylenya mungkin agak sedikit berbeda sih Jorginho dengan Partey, tapi at least dia kurang lebih seperti itulah. Lebih dalam daripada memainkan Lokonga kan. Apalagi yang posisi yang kritis itu DM sama nomor 9. Nomor 9 awalnya aku juga pengen datengin, cuma melihat performa Eddie yang cukup bagus dengan tipe Fox in the box-nya ya sudah cukup lah. Tinggal nunggu Gabriel balik aja sih sebenarnya di bulan Maret depan. Dan ya posisi back kiri, sayap kiri, sayap kanan, terus back tengah kayak kiri ya sudah dalam lah. Tinggal tinggal fokus cari DM aja sih musim depan. Sekalian back kiri kalau misalkan dirasa ini kurang cocok gitu. Nanti Jorginho tinggal digeser ke box to box kan soalnya. Oke, sekian dari aku. See you in the next video.